Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak pakai mic apa langsung suaranya, Bu? Langsung, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min kulli ni'matin sehat wal iman wal ma'rifah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma akhrijna minaz zulumatil jahli ila ma'rifatil ilmi wa ma'rifatir rabbih. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak-bapak? Ibu-ibu? Berjumpa lagi di terakhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tinggal kurang lebih 10 hari kurang. Sepuluh harinya kurang. Berarti tinggal 10 hari kurang lagi Ramadan datang. Lah sudah latihan puasa. Hah? Sudah. Kalau bulan Ramadan wajib full. Karena itu amalan tahunan, makanya Allah sediakan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk latihan puasa. Bulan Rajab disunahkan puasa, bulan Sya'ban disunahkan puasa. Puasanya tidak 30 hari full, dipilih. Jadi di bulan Sya'ban itu tepatnya bulan di mana waktu kita mempersiapkan diri baik secara jasad maupun secara rohaninya untuk apa? Untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu puncaknya. Persiapannya bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kalau pengen kita dimuliakan Allah di bulan Ramadan, maka bersiaplah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jelas tak, Bu, suaranya pakai mic? Ngapa kalau ditengok-tengok ini tak fokus? Hah? Oh iya. Memang hebatnya ibu-ibu tuh, Pak.
Itulah. Tangannya megang sesuatu, matanya nyengok tempat lain, kupingnya dengar. Jadi di bulan Sya'ban itu disunahkan puasa. Selain puasa, amal-amal sunnah lainnya juga harus didawamkan mulai dari bulan ini. Biar ngapo kaget bulan Ramadannya tidak kejut lagi. Tidak terbawa ngantuk karena habis sahur. Biasanya kan kalau habis sahur, habis sholat subuh itu sudah mulai ngantuk. Sudah sangat berat matanya. Jangankan yang muda, jangankan yang sudah dewasa, yang muda pun kuatlah ngantuk. Padahal badannya masih sehat. Ya kan? Nah, jadi di bulan Ramadan itu bukan tempatnya latihan, tapi Ramadan itu puncaknya pementasan. Latihannya di bulan Sya'ban dan Rajab. Karena masih di bulan Sya'ban, kita bahas dulu apa itu bulan Sya'ban. Pengen tahu dah Bu tentang bulan Sya'ban? Selama ini tahu tentang apa tentang bulan Sya'ban? Nisfu Sya'ban Amalan-amalan nisfu Sya'ban tahu? Yang baca Yasin 3 kali. Masih ingat kan? Tadi dijalankan enggak? Jalankan Pak ya? Alhamdulillah. Itu amalan mengisi malam nisfu Sya'ban. Apa itu malam nisfu Sya'ban? Malam pertengahan di bulan Sya'ban. Nah, kalau amalannya lah sudah, sekarang ditanya, apa itu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu ada penjelasannya. Bukan asal disebut Sya'ban, tapi ada penjelasan. Tertulis di dalam buku karangan Abah Zain Sukri. Siapa? Abah Zain Sukri. Ada yang sudah pernah ketemu, Bu? Bapak-bapak? Ini Pak Zen. Beliau menyebutkan di dalam kitab itu. Di dalam kitab ini beliau tulis bahwa bulan Sya'ban itu terdiri daripada 5 huruf. Sin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Ya? Shin besar, Shin yang titik 3, Ain, Ba, Alif, Nun. Itu kan Sya'ban. Masing-masing 5 huruf itu ada maknanya. Jadi jangan sebut baik bulan Sya'ban, tapi tidak tahu apa arti bulan Sya'ban. Pertama, huruf Shin. Huruf Shin pada bulan Sya'ban itu maksudnya asyarafal wasyafa'ah. Asyaraf wasyafa'ah. Artinya kemuliaan dan syafaat. Huruf Shin itu artinya kemuliaan dan syafaat. Kemuliaan dihadiahkan oleh Allah kepada mereka yang memuliakan bulan Sya'ban.
Memuliakan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak cuma bernilai positif saja, tapi menanamkan rasa cinta. Itu namanya memuliakan. Kalau cuma diisi dengan kebiasaan positif, itu standarnya. Kalau dinaikkan lagi tingkatnya, kegiatan yang menghasilkan buah cinta. Cinta kepada siapa? Khususnya cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada Allah. Barang siapa yang ingin cinta kepada Allah, maka harus cinta dulu kepada baginda Rasulullah. Ciri-ciri tanda wong cinta tanpa disebut namanya, beliau sudah rindu. Apalagi kalau disebut, langsung dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ciri-ciri wong cinta, dia selalu menyebut tanpa mengingat. Tersebut terus namanya tanpa harus mengingat. Nah, sekarang ibadah yang kita lakukan, Bu, Pak, ibadah yang sekarang kita lakukan itu didasari karena cinta apa karena perintah? Hah? Ya, Bu. Bu. Hah? Cinta. Sekarang ibadah tadi, sholat subuh, itu dilakukan karena dasar perintah atau karena dasar cinta? Beda itu. Kalau sholat karena perintah sama sholat karena cinta, itu beda. Nah, sekarang rasakan di diri kita masing-masing. Sholat kita ini didasari karena perintah apa cinta? Jawablah masing-masing ya. Pilihlah jawabannya masing-masing. Ini kami kasih tahu penjelasan. Kalau sholat berdasarkan perintah, hati-hati. Karena ngapa? Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu dilakukan atas dasar engkau ingat kepadaku. Itu kata Allah. Nah, kalau sholat berdasarkan perintah, awas. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim mau perintah, mau cinta, hati-hati. Masuklah kata Allah ke dalam neraka wel. Nah, ini ceritanya. Wong, siapa itu? Wong yang sholat. Wong yang sholat, Allah suruh masuk dalam neraka. Karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau terjemahan biasa, mereka yang sholat namun hatinya lalai. Itu terjemahan biasa, Bu. Mau terjemahan yang khusus? Mau enggak? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat bukan karena kesadaran hatinya,
akan dirinya yang memang harus menghambakan diri kepada Allah. Paham enggak? Mereka yang sholat tapi bukan atas dasar dirinya memang wajib menghambakan diri kepada Allah. Kalau mereka yang sholat bukan karena atas dasar itu, berarti ada dasar yang lain. Dasar yang di situ maksudnya tujuan. Kan kata Allah, innal insana lafi sesungguhnya kami menciptakan jin dan manusia itu tiada lain hanya untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Nah, di dalam surat Al-Ma'un ini Allah kasih tahu mereka yang sholat namun bukan karena atas dasar dirinya sadar bahwa dia wajib menghambakan diri kepada Allah. Mereka itulah yang Allah perintahkan kage masuk ke dalam neraka wel. Nah, itu sholat karena rasa diperintah. Kalau jiwang Palembang dikongkon, ndak dikongkon, ndak galak. Kalau ndak disuruh, ndak galak. Kalau ndak katik kata perintah, tidak sholat. Sedangkan coba tengok badan kita. Badan kita ni buatan Tuhan apa buatan cindi? Hah? Tangan. Buatan Tuhan apa buatan cindi? Apa buatan mak bapak? Nah, sudah badan lengkap. Ada kuping, ada mata, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Allah lengkapi pula dengan nikmatnya. Pacak denger, pacak nyingok, pacak ngomong. Lincah nian men ngomong. Kalau berjalan gagah. Kalau nyari duit gagah. Ya? Nah, badan lah dibuat Allah, nikmatnya lah dilengkapinya pula. Amben-amben begitu sholat, raso-raso dikena suruh. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamilah yang mendatangkan nikmat itu kepadamu agar kamu bersyukur kepadaku. Syukur di situ bukan cuma sekedar ngucap terima kasih. Ya Bu. Syukur di situ bukan cuma sekedar ngucap mau kasih ya Allah. Tapi apa kata Allah? Jika engkau memang ingin bersyukur kepadaku, maka dirikanlah sholat atas dasar dirimu memang sadar bahwa kau memang harus menghambakan diri kepada Allah. Jadi itu ibadah yang sebenar-benar ibadah. Sampai jam berapa gitu, Bu? Dikit lagi jam berapa? 5 menit lagi sholat Isra. Mau tahu keutamaan sholat Isra dan majlis? Kan sekarang kita lagi semangat-semangatnya mendidik diri ini menjadi wong yang lebih baik. Namun, belajarlah jadi lebih baik, tapi ada nilai di dalamnya. Bernilai. Maksudnya cak ini, Bu. Ngenjuk duit karena rasa cinta sama ngenjuk duit karena rasa kasihan itu berbeda. Sholat karena cinta dan sholat karena perintah itu nilainya berbeda. Sholat itu puncak aktivitasnya, majelis
itu latihan menuju puncaknya. Sholat itu tempat panggungnya, majelis itu tempat latihan dan belajarnya. Nah, sekarang ibu dapat dua-dua. Setelah majelis, kaget sholat. Sekarang kita belajar cak mana caranya ibadah itu bukan atas dasar perintah, tapi ibadah itu sejatinya menanamkan rasa cinta. Cinta kepada yang menciptakan kita. Makanya niatnya tuh tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Apa ujung niatnya? Lillahi. Apa sudah ada yang berubah? Ada yang berubah? Oh, kalau ada yang berubah. Kalau dari dulu sampai sekarang itu niat sholat, niat ibadah, niat puasa, ujungnya pasti karena lillahi. Tanpa kalimat lillahi ta'ala batal. Sholatlah ibu 1000 rakaat kalau tanpa niat lillahi ta'ala batal. Kata Allah, lemparkan amal itu kepada muka orang yang melakukannya. Malaikat terkejut. Kenapa wahai Allah? Sedangkan amalan itu sangatlah banyak ia lakukan. Kata Allah, aku tak perlu, aku tak mementingkan jumlahnya. Namun yang kulihat itu apa maksud dan tujuan amalan yang ia lakukan sebanyak itu. Ternyata pas dilihat oleh Allah, tidak ada karenanya. Tidak ada karena Allah. Tidak ada lillahi ta'ala yang sebenarnya. Dan lillahi ta'ala yang sebenarnya itu menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apalagi cinta kepada sesama manusia. Wong yang beruntung hidup di muka bumi ini, mereka yang menjalani hubungan kepada Allah dan menjalani hubungan kepada manusia. Qad aflahal mu'minuna alladzi ya, Bu. Baru huruf shin. Belum habis Sa'bannya. Stop, lanjut. Hah? Minggu ini terakhir di bulan Sya'ban. Ketemu minggu depan sudah bau-bau Ramadan. Ya kan? Lanjut. Kedua. Tadi huruf shin syafaat. Asyaraf was syafaat, kemuliaan dan syafaat. Bagi mereka yang memuliakan, mengisi amalan-amalan yang menanamkan rasa cinta, nanti di akhirat Allah catat, Allah jadikan mereka orang-orang yang akan Rasulullah rindukan nanti pas di hari pertimbangan. Nah, itu shin. Huruf kedua, huruf ain. Ain. Maksudnya huruf ain adalah al-izzah wal karamah. Ketinggian dan kemuliaan inayah. Ketinggian, Allah akan angkat derajatnya bagi hambanya yang mengisi nilai-nilai ibadah yang menanamkan kecintaan, akan Allah angkat derajatnya. Salah satunya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, akan aku angkat, akan aku muliakan bagi kalian
yang beriman dan menuntut ilmu. Darajat. Apa itu? Derajatnya. Kita ini ada tahta, ada tingkat kelasnya. Ada kalau di sekolahan SD, SMP, SMA, kuliah. SD sampai SMA siswa, kuliah mahasiswa. Sudah tamat kuliah? S1, S2, S3, STLR. Nah, itu dunia pendidikan akademisi. Sekarang dunia pendidikan rohani. Kita ini ada jasmani, ada rohani. Hidup ini bukan di dunia, tapi hidup di dunia ini untuk kembali ke akhirat. Kampung halaman kita bukan di sini, kampungan halaman kita nanti. Gerbang menuju kampung itu ialah kematian. Siapa yang rindu balik? Ada yang rindu balik? Hah? Belum? Nah, uji wong kampung kagek sombong ninya nih ibu itu udah balik-balik lagi ke kampung. Kita di Palembang ini sementara. Ada yang bisa jamin ketemu dengan bulan Ramadan? Kate. Baik yang ngomong maupun yang dengar. Ada yang bisa jamin? Kate. Kita bisa berjumpa dengan bulan dengan salat zuhur kagek? Ada yang menjamin? Tidak ada. Siapa yang bisa menjamin masih bisa bernapas dan melihat matahari? Tidak kate. Nah, itulah tandanya bahwa memang kita bukan asli wong dunia, tapi kita nih asli wong penghuni akhirat. Semuanya yang ada di bumi ini bukanlah penghuni dunia sesungguhnya, tapi mereka itu kita sejatinya tinggal aslinya di akhirat. Akhirat ada dua macam. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, sudah tahu alamat baliknya kemana? Ciri-ciri orang yang sudah tahu alamat balik, alamat kembali ke akhirat, baik surga maupun neraka, dia hidup di dunia ini tidak takut, tidak sedih. Saat sehat dia tidak sombong, saat kena musibah dia tidak takut. Salat dia lakukan karena cinta, bukan menuntut pengen dimasukkan ke dalam surga, bukan menuntut tidak galak dimasukkan ke dalam neraka. Ada suatu riwayat seorang ulama dikabarkan oleh seorang malaikat. Malaikat itu melihat nama ulama ini ada di dalam neraka. Akhirnya Allah perintahkan turun, kabarkan kepada dia. Turun, bertemu kepada ulama itu. Wahai Tuan Syekh, kata malaikat. Kulihat engkau sangat rajin beribadah. Namun ku tengok di Lauhil Mahfuz namamu tertulis masuk pada penghuni neraka. Ulama itu jawabnya apa? Terima kasih wahai malaikat. Jika memang kabarmu benar, maka sampaikan salamku kepada yang menulis takdir bahwa aku ibadah ini bukan karena ingin dimasukkan ke dalam surga, bukan karena ingin dimasukkan ke dalam neraka. Jika yang menuliskan takdir ini ingin memasukkan diriku ke dalam neraka, aku pun ridho. Karena ngapa? Aku ibadah karena rindu cinta kepada yang menciptakan. Oh, kalau itu kata malaikat, ku kirimkan salam. Naik malaikat itu balik lagi ngadep kepada Allah. Kata Allah, lihatlah
di surat takdirnya dibaca sama malaikat sudah berubah menjadi penghuni surga. Kabarkan kepada dia, kata Allah. Turun lagi malaikat. Tidak sempat nanya, turun lagi. Wahai Tuan Syekh, tadi sepulangku kulihat namamu sudah berubah menjadi penghuni surga. Kata ulama, kata Tuan Syekh itu jawab, wahai malaikat, mau dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka, aku tetap terima. Karena aku sejatinya hanya merindukan dan menunjukkan semua ibadahku karena yang kucinta. Tidak penting bagi dia masuk surga, masuk neraka. Nah, jadi barang siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban, akan Allah angkat derajatnya, akan Allah datangkan kemuliaan inayah. Kemuliaan inayah itu ialah kemuliaan pertolongan yang Allah kirimkan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Jadilah dulu dua huruf. Mudah-mudahan dua huruf ini menambah wawasan kita terhadap bulan Sya'ban. Selama ini cuma diceritakan tentang amal dan sejarah. Dan ini kami ceritakan tentang makna bulan Sya'ban. Mudah-mudahan menjadi bekal kita merubah cara beribadah kita menuju hamba Allah yang memang benar cinta kepada Allah. Kita tutup majelis ini sama-sama bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adina hidayatal muhtadin. Allahumma adina hidayatal muttaqin. Allahumma adina hidayatas sabirin. Allahumma adina hidayatal mustaghfirin wa taibin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma tawwil umurana wa nawwir qulubana wa sihatil ajzadana ya rabbal alamin. Ilahi ya karim faghfir dhunubana bijahil mustafa farrij alaina. Ilahi ya karim amin faghfir dhunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farrij alaina ala ahadin wala sababin walakin idza daqat wa salaha kamina. Ilahi ya karim amin faghfir dhunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farrij alaina sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.